Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rifai. Saya mengajar di SMA Negeri 24 Garut yang beralamat di Jalan Pangauban, kilometer 4, Desa Pangauban, Kecamatan Ciserupan, Kabupaten Garut. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Siapa yang gak hadir? Angga dan Esa. Kenapa beliau? Sakit ya? Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Untuk pembelajaran ini dimulai dengan doa ya. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya Azhar ya. Siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelum kita lanjutkan melanjutkan pelajaran materi tentang lautan elektrolit dan non-elektrolit ya, saya akan memberikan angket motivasi belajar ya. Jadi untuk mengukur motivasi belajar kimia kalian selama pembelajaran yang dikirim melalui grup WhatsApp ya. Linknya sudah saya share, saya tinggal kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Terima kasih sudah mengisi anketnya ya. Sekarang kita kalian isi dulu soal pretest ya. Jadi pretest untuk mengukur pemahaman kalian tentang lautan elektrolit dan non-elektrolit. Mungkin ini masih baru ya di telinga kalian mengenai lautan elektrolit dan non-elektrolit. Linknya sudah saya sematkan di grup WhatsApp, silahkan diisi ya menurut kemampuan kalian masing-masing ya. Silahkan, saya beri waktu 5 menit ya, cukup 5 menit karena hanya 10. Silahkan dimulai. Nah, jadi hasilnya tadi sudah kelihatan ya bahwa presentasi jawaban yang betulnya masih kurang ya, masih banyak yang merah. Nanti pemahaman kalian masih kurang. Nah, untuk menjawab soal-soal yang tadi agar kalian lebih paham, kita akan belajar tentang lautan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tujuan pembelajarannya seperti ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya pertama itu pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning ya. Jadi program based learning itu apa? Tadi problem itu masalah, base itu adalah basis, learning itu adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita akan menguak fakta-fakta mengenai masalah atau fenomena yang ada di sekitar kita. Terus dengan
itu adalah pendekatan yang mencerminkan keadaan di sekitar atau fakta-fakta atau fenomena yang ada di sekitar kita, ya. Dengan tujuan yang pertama itu menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit dengan benar. Yang kedua menganalisis sifat elektrolit beberapa larutan. Yang ketiga mengelompokkan larutan elektrolit ke dalam elektrolit lemah, kuat, dan non elektrolit. Oke, lihat ya. Di sini ada gambar ya, gambar orang yang sedang Nyetrum. ya nyetrum ikan ya, ikan ya. Ini fenomena yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa orang itu menangkap ikan dengan alat setrum? Ya. Apakah mempermudah untuk menangkapnya? Atau misalkan pisang aja gitu? Ya, yang pasti untuk mempermudah ya. Kenapa ada yang sulit kalau nggak ada yang mudah? Ya. Balik ya maaf. Kenapa harus yang sulit kalau ada yang Mudah. Tapi ya kalau menangkap ikan dengan cara seperti ini kurang bijak. Kenapa? Ya, karena semua binatang yang ada di wilayah yang terkena setrum itu akan mati. Ya. Karena yang kita butuhkan hanya ikannya. Tapi kalau misalkan ada kata atau kadal yang melintas, yang lagi berenang atau buaya yang lagi berenang misalkan, ya ikut kesetrum terus meninggal, ya akhirnya merusak alam. Akan dibuat kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, kelompoknya itu sudah saya tentukan. Siapa saja tadi kelompok satu teh? Adhar, Abdul, Nadia, sama Lina. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2 ada yang kesulitan sama saya. Kelompok 3 gimana? Aman, Pak. Aman? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang larutan elektrolit dan non Waalaikumsalam. Dua akan presentasikan tentang elektrolit dan non elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan elektrolit dan non elektrolit. Oke. Jadi tadi sudah presentasi ya setiap kelompok, bahwa setiap kelompok itu sudah bagus ya cara mempresentasikannya. Semua anggota kelompok ikut berbicara meskipun ada beberapa yang masih malu-malu ya. Ya masih bicaranya enggak nyaman gitu ya. Nah, jadi inti dari kesimpulan dari presentasi tadi bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, non elektrolit Tidak dapat menghantarkan listrik. Ya.
terus belum juga jadian. Oh, ini kan. Ayo Nadia. Ini Mas Roma. Atau mau saya tampilkan nilai yang kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, dengan adanya model pembelajaran ini saya merasa senang karena saya dan teman-teman terlibat aktif saat pembelajaran. Yang kedua, materi yang disampaikan pun cukup mudah dipahami karena penggunaan media internet yang mempermudah kami dalam memahami materi. Ketiga, penyampaian materi oleh Pak Iqbal juga cukup mudah dipahami. Keempat, setelah belajar mengenai larutan elektronik, kita jadi tahu bahwa larutan yang ada di sekitar kita dapat mengantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, setelah tahu materi larutan elektronik, kita jadi tahu dan harus lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik ketika dalam keadaan banjir ataupun sedang keadaan tangan yang masih basah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini cuma sekian ya, semoga bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit masih di bab ini, tapi dengan topik bahasan mengenai manfaat larutan elektrolit dan non elektrolit bagi tubuh kita ya. Gejala apa yang bisa diakibatkan karena kekurangan, atau gejala apa yang bisa diakibatkan oleh kelebihan larutan elektrolit, seperti itu ya. Siap. Sebelum pulang, marilah kita bahas sedang dalam hati masing-masing. Berah mulai. Berah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum